Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Lafi Channel. Kita masih masuk di segmen satu hari satu hadis. Kita masih membahas tentang Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis di 1989. Hadisnya tentang penjual makanan. An Abni Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man abta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membeli makanan, janganlah dia menjualnya sebelum dia memegangnya, berada di tangannya secara sah. Pesan hadis, tidak diperbolehkan menjual makanan yang Anda beli namun belum sampai ke tangan Anda. Jadi ini adalah hadis di mana tentang bagaimana kita bertransaksi tentang jual beli makanan. Yaitu di sini Nabi bersabdakan, siapa yang membeli makanan, janganlah dia menjualnya sebelum dia memegangnya. Jadi kalau kita sebagai pembeli makanan, jangan dulu kita membayar makanan itu sebelum kita memegang makanan tersebut. Nah, sedangkan pada zaman sekarang ini, pada era seperti ini kan sudah berbasis modern. Kalau dulu karena banyaknya penipuan antara kurma yang lama dan juga kurma yang baru dicampur. Bahkan kurma yang barunya itu di luar, kurma yang lamanya di dalam, sehingga ketika diambil atau dibungkus, itu yang diambil itu yang di dalamnya, sedangkan yang di kurma di luarnya itu yang terbawa cuman sedikit, yaitu kurma yang barunya itu. Nah, maka di sana maraklah terjadi seperti itu ketika zaman Nabi. Makanya Nabi bersabda, janganlah sampai siapa yang membeli makanan, janganlah dia menjualnya sebelum dia memegangnya atau berada di tangannya secara sah. Karena apa? Kalau sudah terlihat atau sudah terpegang, ini akan kelihatan mana kurma yang lama dan juga mana kurma yang baru. Nah, sekarang kita implementasikan kepada kehidupan kita saat ini. Seperti kita pesan GoFood, pesan GrabFood atau ShopeeFood, bahkan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, itu kita diberikan foto dan juga menu dan juga isiannya. Nah, itu sebagian para ulama sudah menjelaskan bahwa di situ yang membeli sudah mengetahui apa yang dijual. Nah, makanya para ulama mengesahkan penjualan makanan seperti itu. Dan bahkan ketika kita menerima pun tidak sesuai dengan apa yang ada di aplikasi, itu kita bisa komplain. Maka ketika komplain itu terlaksana, maka uang itu bisa dikembalikan. Jadi secara hukum Islam itu aman-aman saja. Karena apa? Di sini Nabi menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika kita jual beli itu harus hati-hati. Jangan sampai ketika kita jual beli itu yang menjual menipu dan yang membeli tidak tahu barang yang baik dan barang yang buruk. Jadi harus dua-duanya untung dan juga dua-duanya saling menghasilkan. Jadi yang menjual juga mendapatkan untung atas barang dagangannya, dan yang membeli pun bisa terpuaskan dengan barang yang dibelinya. Itu tujuannya agar ketika kita memegang sesuatu yang kita beli dulu, yang kita jual, nah layaknya lah ini akan memberikan, oh ternyata barangnya seperti ini, oh ternyata bentuknya seperti ini. Makanya kan di aplikasi-aplikasi online kan terlihat fotonya, terlihat deskripsinya. Nah, maka hati-hati nih buat pedagang online juga. Jangan sampai foto dan juga deskripsi ini tidak sesuai. Apalagi fotonya cuma mengambil dari foto orang lain. Udah mencuri, nipu lagi.
Nah, itu hati-hati. Makanya ketika kita berjualan dalam aplikasi online, kita harus jujur sesujur-jujurnya, dan juga kita harus memfoto barang yang kita jual sesuai dengan physically-nya. Itu yang harus kita pegang teguh. Karena apa? Islam itu mengajarkan tentang kejujuran, Islam itu mengajarkan tentang kebaikan, Islam itu mengajarkan kita untuk mendapatkan keberkahan. Karena yang paling penting dari jual beli itu adalah keberkahan yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Makanya kenapa banyak para pedagang yang terjerumus dalam sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Karena apa? Dalam sistem jual belinya pun tidak sesuai dengan syariat yang telah Islam ajarkan, yang telah Rasulullah contohkan. Gitu. Contohlah seperti ini. Yang ketika Nabi menyampaikan kepada kita semua, siapa yang membeli makanan, janganlah dia menjualnya sebelum dia memegangnya. Nah, ketika kita implementasikan kepada kehidupan kita sekarang ini, kita menjual makanan, tapi makanan dan aslinya, yang dipoto dan aslinya itu tidak sesuai. Mungkin dari bentuk, dari warna, dari corak, gitu, apalagi dengan rasanya. Setelah yang digambarkan ada stroberinya, sedangkan di deskripsi tidak dituliskan stroberinya. Pas dilihat, loh, kok saya lihat gambar ada stroberinya? Giliran dikomplain, baca dong deskripsinya. Nah, orang kan bisa melihat fotonya doang, bahkan tidak melihat deskripsinya. Begitupun sebaliknya, orang tidak melihat fotonya tapi melihat deskripsinya. Nah, itu makanya pelajaran buat kita. Kita sebagai penjual ini harus benar-benar jujur. Jangan sampai kita, wah takut nih kalau foto saya nggak menarik, kita nggak ada yang beli. Jangan sampai seperti itu. Sudah pasti ketika kita ikhtiar, Allah akan berikan rezekinya kepada kita, nggak usah takut. Allah yang jamin. Walaupun menurut orang foto kita nggak menarik, walaupun menurut orang ini fotonya seala kadarnya, sudah pasti kalau Allah menetapkan itu rezeki kita, akan membelinya kepada kita. Gitu. Jadi hati-hati dalam jual beli itu, jangan sampai kita menipu saudara-saudara kita, karena kita takutnya Allah tidak ridho dengan kita. Allah tidak merahmati jual beli kita. Itu yang harus kita hati-hati dan juga kita takutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.